Nah, baik, terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di tanggal 2 September kita masih tentang belajar bersama tentang hari ini kita pembelajarannya bagaimana mempertahankan bunga dan buah supaya tidak rontok. Sebenarnya konten-konten itu sudah sering saya ulang, tapi bagaimana ini adalah video-video penyemangat biar teman-teman kalau punya tanaman yang saat ini lagi berbunga, biar terus semangat untuk mengantisipasi supaya tanamannya tidak rontok, tidak gugur. Nah, apa yang harus kita lakukan nanti kita praktekkan ya. Kalau dalam kondisi ini seperti ini adalah variannya adalah yellow avocado. Buah yellow avocado ini tergolong lebat, termasuk saya memberikan kandungan CaCO3 satu itu, dan kelebatan itu berawal dimulai dari saat masih berbunga teman-teman, bukan saat berbuah, karena pemberian pupuk itu haruslah sebelum masa-masa saat mulai muncul bunga, mulai baru muncul harus ada pengaplikasiannya, bukan berarti setelah mentil-mentil di pupuk itu serapannya tidak masuk di dalam kebutuhannya. Jadi harus sebelum atau mau akan muncul bunga itu sesegera dipupuk dengan kandungan bahan CaCO3 untuk menguatkan bunga dan buah. Selain itu saat berbunga sering saya sampaikan jangan sampai terlalu banyak siraman airnya. Siraman air itu pasti akan merontokkan bunga-bunga, karena jelas kalau saat disiram itu sering disiram atau over nitrogennya, karena air over N ya, air itu salah satu nitrogen, maaf, itu akan muncul tunas-tunas baru, sehingga yang seharusnya nutrisi itu diserap oleh bunga untuk menjadi pentil buah, sehingga diserap oleh tunas, sehingga bunganya yang kalah. Nah, itu yang harus perlu diperhatikan. Pemberian pupuk MKP, pemberian pupuk CaCO3 itu sangat dibutuhkan saat munculnya bunga. Hari ini dipupuk CaCO3 sama MKP, siram, biarkan 1 minggu sekali kita siram. Kalau itu berlaku untuk di tanah, tapi kalau di pot harus tetap setiap hari, tapi jangan terlalu banyak. Itu ya teman-teman. Ini yellow avocado. Yellow avocado itu varian sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu sudah berbuah saya. Ini sudah berbuah lagi, gampang banget. Alpukat yang ini salah satu alpukat adaptif, bisa di dataran rendah, di pesisir pantai juga bisa berbuah. Di tempat saya ini di MDPL 90 meter di atas permukaan laut. Saat berbuah seperti ini, apa yang harus saya lakukan sudah beda lagi. Pemberian pupuk NPK 16-16 per 1 minggu, tapi tidak boleh banyak-banyak. Itu ya. Ini silakan kita cek buah-buahnya, kelebatannya. Nah, ini lebat sekali. Nanti kita tunggu. Kebetulan yellow avocado itu ditandai oleh buah-buah yang nanti akan berwarna merah menyala. Itu menandakan bahwa buah alpukat yellow avocado itu sudah tua. Nah, saya kira yellow avocado ini salah satu buah eksotik kalau ditanam di tanah mungkin ya, di tanah. Nah, akibat terlalu banyak N seperti ini teman-teman, terlalu banyak siraman air, ini berbunga seperti ini, tapi dia muncul tunas-tunas muda, sehingga ini nanti pasti rontok. Dia akan terserap oleh serapan yang seharusnya diserap oleh bunga, tapi diserap oleh daun-daun baru ini. Ini nanti akan rontok ini. Nah, gampang sekali ini, digoyang-goyang gini. Nah, digoyang-goyang seperti ini, gampang sekali rontok. Ini ya, bunga-bunganya, ini daun-daun barunya. Nah, dia gampang kesenggol gini aja pasti dia rontok. Nah, ini ya, menandakan ini bunga-bunga ini tidak kuat. Nah,
Tidak apa-apa, memang pohonnya masih kecil, memang bukan sengaja untuk kita buahkan. Tapi itu teman-teman harus tetap semangat untuk berkebun, bagaimana mengupayakan kebun kita. Mulai berbunga perlakuannya berbeda, saat berbuah seperti ini juga berbeda. Yuk kita teman-teman sambil melihat pohon-pohon kita, sambil juga kita belajar bersama. Saat ini saat sudah berbunga, pemberian per 20 hari sekali untuk kebutuhan CA, CO3 dan MKP-nya. Kita langsung ke pohon yang kita akan aplikasi, karena saat ini sudah mulai muncul banyak bunga-bunganya dan juga banyak pohon banyak pentilnya. Oke, itu ya teman-teman, yuk kita ke sana. Nah, kalau ini jenisnya Red Vietnam teman-teman, ini sudah besar ini ya, sudah 1 kiloan. Red Vietnam itu buahnya tetap hijau. Ini juga pemberian pupuknya sudah pupuk NPK Mutiara yang 16-16, meskipun ada bunganya. Kita mending mempertahankan buahnya dengan pemberian pupuk NPK 16-16 daripada kita mengupayakan MKP-nya. Jadi harus bisa menyikapi saat berbunga, ada buahnya, ada bunganya, apa yang harus kita lakukan. Karena pemberiannya masing-masing. Untuk kebutuhan buahnya, jelas tanaman ini kebutuhannya adalah pupuk berimbang, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, sebenarnya kalau saat berbunga, kebutuhannya hanya fosfat dan kalium. Jadi tanpa N, itu ya teman-teman. Jadi lebih kita mengupayakan buahnya daripada bunganya. Kalau bunganya itu rontok tidak apa-apa, biarin. Tapi buahnya ini harus normal. Yang buah-buah yang sudah muncul seperti ini harus normal. Yuk kita aplikasi langsung sambil kita cek-cek ke sana. Yuk. Nah, oke teman-teman. Kalau yang ini jenis terbaru ya, ini Catalina. Catalina itu berasal dari Miami. Nah, ini Catalina jenis ini sudah mulai bunga-bunga dan juga ada buah-buahnya sebagian. Mana ya? Ini buah masih kecil-kecil buahnya. Kecil-kecil. Dan batangnya sudah segini, teman-teman. Batangnya sudah batang besar-besar seperti ini. Batang-batangnya gede. Ini jenis Catalina, ini buahnya Yos. Ini buahnya masih kecil-kecil. Kita tunggu. Catalina itu kategori alpukat yang ginjah dan buahnya bisa lebat. Nah, oh kita lagi panen ini. Ini pengunjung-pengunjung kita. Ini ada kelut. Yuk. Hari ini kita juga lagi panen kelengkeng kateki. Nah, kelengkeng kateki yang sering saya sampaikan, kelengkengnya seperti ini besarannya dengan ukuran kuku saya. Untuk bijinya pasti kecil dan dagingnya super tebal. Untuk kategori kadar airnya sangat rendah sekali sehingga dia kering. Nah, ini ya kita buka sedikit, saya sepil tentang kelengkeng kateki. Untuk hari ini panen, nanti Januari, Desember, Januari kita lebih panen lagi, lebih banyak lagi. Nah, yuk kita sambil ke luar. Nah teman-teman, kita sambil jalan-jalan dulu. Ini ada Catalina, ini besarnya segini. Yuk. Dan kebetulan hari ini tanggal 2 September kita pengiriman bibit ke cabang kita atau reseller kita yang ada di Deli Serdang, tepatnya di Kuta Limbaru, Silebo-Lebo, Deli Serdang. Nah, untuk bibitnya ini banyak bibitnya. Nah, bibit-bibit yang akan kita kirim ini ya. Ini ya. Ini satu sampai Deli Serdang hari Jumat, Pak.
Hari Jumat. Iya. Jumat pagi. Jumat pagi nyampe. Hari Jumat pagi sudah sampai di Deli Serdang ya. Jadi kita sudah terbiasa pengiriman. Hari ini kita muati 2.650 pohon. Yang biasanya 2.200. Kita kirimnya banyak. Jadi teman-teman, ini kita banyak. Riri, say hello. Jadi hari ini kita banyak pengirimannya. Mulai ada Markus, ada Miki, ada Kelut, macam varietasnya banyak. Ada Siger, ada TA21, ada MD02, ada Catalina pun juga hari ini kita kirim ke Deli Serdang. Terus ada Yellow Avocado. Hampir semua varian yang ada di Desa Wisata Jambu Kediri akan kita kirim ke Deli Serdang. Nah, ini ya bibit-bibitnya. Tentu saja bibitnya itu batang bawahnya ini contoh Miki. Nah, pokoknya seperti ini. Jadi batangnya harus besar. Ada siling daunnya seperti itu ya. Nah, ini yang akan kita kirim. Oke. Ini ada Catalina. Nah, ini Catalina ya. Catalina ini jenis varian yang masih terbaru. Catalina. Oke, teman-teman. Nah, Catalina juga gampang sekali muncul bunganya. Meskipun masih kecil juga ini muncul bunga. Oke. Itu kurang siraman itu ya, Chef. Oke, yuk kita ke sana dulu. Nah, teman-teman, kita eksperimen, bukan eksperimen, ini sudah kebiasaan saya. Saat ini muncul bunga-bunga seperti ini. Nah, saat seperti inilah yang tepat untuk pemberian satu pupuk MKP, yang kedua adalah top kalsi karena kandungan CaCO3-nya itu kebutuhannya. Nah, kita pupuk hari ini bunga-bunganya seperti itu banyak, masih terus per 20 hari sekali pemberian pupuknya. Nah, yuk kita pupuk berapa genggam? 3 genggam. 3 genggam MKP, 3 genggam top kalsinya. Nah, top kalsi itu puder. Nah, seperti itu. Udah, langsung siram. Oke, langsung disiram ya teman-teman ya. Nah, harus ada gerakan seperti itu. Nah, gerakan itu tujuannya supaya pupuk itu langsung larut. Kalau tidak ada gerakan, biasanya kurang mantap lah. Harus ada gerakan seperti itu. Nah, media tanam yang benar itu teman-teman harus memperhatikan media tanam. Media tanam waktu disiram itu yang masih ada putih itu. Media tanam itu saya menggunakan 321, 3 tanah, 2 sekam, 1 pupuk kandang, sehingga waktu disiram air itu langsung meresap ke bawah. Air itu tidak terjadi genangan air. Nah, seperti itu. Berapapun air disiramkan, dia tidak akan meluber. Nah, kenapa harus memupuknya di dalam dalam lubang itu? Nah, sebenarnya pemberian pupuk itu yang sebaiknya itu di atas, tepat di bawah kanopi seperti ini, di bawah kanopi, karena ini tujuannya adalah satu untuk estetika, yang kedua adalah untuk memudahkan perawatannya. Maka dipupuk di dalam tidak apa-apa, asal airnya itu banyak, sekitar 25 liter, sehingga 25 sampai 30 liter, sehingga pupuk itu pasti terbawa larut ke bawah sampai akar yang paling bawah atau akar yang paling terluar. Nah, berapapun air yang kita siramkan, media tanam
tidak mengenang, tidak luber, langsung terserap ke bawah. Gitu ya. Ini air sudah banyak, mungkin sudah sampai di sini ya teman-teman. Sudah sampai sini, sebentar lagi nanti sampai di sini, sampai akar-akar yang keluar. Nah, itu ini sudah mulai menandakan akan muncul bunga itu seperti ini. Saat yang tepat mulai muncul bunga-bunga seperti ini, harus ada tabungan pupuk-pupuk fosfat kalium, harus ada kandungan pupuk CaCO3 seperti ini. Daun-daun yang menguning ini akibat saya terlalu ekstrim untuk siramannya. Memang saya harus memaksa tanaman ini supaya tanaman ini satu muncul bunga, selain ada pupuk MKP dan top kalsi, tapi airnya pun juga saya kurangi, harus saya kurangi sehingga muncul bunganya akan nanti insya Allah akan lebih lebat. Gitu ya. Ini nanti kita semuanya akan kita pupuk karena sudah per 20 hari ini. Nah, buah-buahnya bisa diem ya. Sudah muncul bunga, terus ada pentil-pentilnya. Nah, itu ya teman-teman, terima kasih. Mungkin itu hari ini saya mau ikut kerja naikkan pohon di dalam truk yang akan kita kirim, saya ulangi lagi, di cabang kita atau reseller kita yang ada di Deli Serdang, tepatnya Jalan Glugur Rimbun, Silebo-lebo, kecamatannya Deli Serdang. Oke, teman-teman, terima kasih. Semangat berkebun, salam dan doa buat keluarga. Salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.